Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Lindro ST. Kebetulan diberi saya sebagai Ketua DPRD Kota Tegal. Sekaligus saya di partai sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Tegal. Perlu saya sampaikan bahwa ulang tahun PDI Perjuangan ke-48 ini bertemakan adalah membangun kepribadian bangsa yang berkebudayaan. Nah, kebetulan bahwa tanggal 10 Januari sebagai hari ulang tahun PDI Perjuangan ini bertepatan dengan Hari Bumi Sedunia. Oleh sebab itu maka DPP itu mengambil tema bahwa kita adalah kegiatannya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Sehingga DPP memberikan instruksi kepada seluruh cabang dan DPD se-Indonesia untuk melakukan kegiatan penanaman pohon dan bersih-bersih lingkungan. Sehingga Kota Tegal sendiri sesuai dengan instruksi DPP telah melakukan kegiatan-kegiatan, yaitu yang pertama pada pukul 9 pagi di tanggal 10 Januari itu kita melakukan kerja bakti untuk membersihkan dan menanam pohon di Taman Bung Karno. Taman Bung Karno ini dibangun ketika zaman pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Haji Ikmal Jaya, yaitu kader PDI Perjuangan. Nah, melihat kondisi saat ini Taman Bung Karno memang perawatannya masih kurang, sehingga kami perlu turun ke sana untuk melakukan kerja bakti, jadi menanam pohon dan juga melakukan kegiatan untuk pembersihan dan pengecatan tulisan Bung Karno agar kemudian terlihat kembali bahwa Taman Bung Karno ini kedepannya bisa dirawat lebih baik lagi. Sehingga kemarin juga kita dipandu oleh Disperkim, Dinas Permukiman, yaitu alat-alat berupa potong rumput dan sebagainya. Terus kemudian di siang hari pada pukul 14.00 kita melakukan Zoom meeting, yaitu secara virtual kita mengikuti upacara peringatan HUT PDI Perjuangan yang ke-48 yang itu dilaksanakan secara virtual se-Indonesia. Dan DPC PDI Perjuangan juga melakukan hal itu, dan sebelum join Zoom meeting pada pukul 14.00 kita juga telah melaksanakan upacara peringatan HUT PDI Perjuangan, yaitu pada pukul 13.30, sehingga pada pukul 14-nya kita sudah join dengan join meeting dengan DPP PDI Perjuangan Kota Tegal untuk mengikuti upacara sekaligus mendengarkan pidato politik Ibu Mega dan pidato Presiden RI Bapak Insinyur Jokowi. Terus kemudian di sore harinya pada pukul 16.30 kita DPC PDI Perjuangan Kota Tegal sesuai dengan arahan DPP juga telah membuat tumpeng untuk dibagikan kepada masyarakat. Tumpeng ini awalnya diinstruksikan sejumlah 48 tumpeng sesuai dengan hari jadi PDI Perjuangan, hari ulang tahun PDI Perjuangan. Tetapi kemudian ada arahan kembali bahwa daerah-daerah yang hanya punya pimpinan DPRD maka tidak harus 48, maka kemudian disesuaikan dengan daerah masing-masing. Maka Tegal Kota ini kan ada 27 kelurahan dan 4 kecamatan, sehingga kami berhitung jumlahnya adalah 27 ditambah 4 ditambah pusatnya di
DPC 1, maka jumlahnya 32. Kita bikin 32 dan kita bagikan ke kelurahan masing-masing dan kecamatan masing-masing dengan menggunakan becak yang telah dihias. Becak ini telah dihias, yaitu hiasannya ada bendera merah putih dan bendera PD Perjuangan. Kalau tidak salah juga hiasannya. Kita kan dari awal sudah sampaikan bahwa tanggal 10 ini bertepatan dengan Hari Bumi Sedunia. Maka tema HUT PD Perjuangan ke-48 ini ya bertemakan lingkungan, dengan kita harapannya adalah mencintai bumi kita, agar bumi kita ini bisa ramah, bisa kemudian memberikan umpan balik yang baik terhadap manusia itu sendiri. Kalau tidak yang merawat manusia, terus siapa yang akan merawat? Maka bumi ini harus tetap lestari, harus tetap dirawat. Maka banyak yang memberikan apresiasi terhadap tema HUT PD Perjuangan yang ke-48 ini. Pak, kaitannya dengan virtual tadi, apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati ataupun Pak Presiden di ulang tahun PDIP ini? Jadi bahwa Ibu Mega memberikan sambutan yang itu memang bahwa membangun Indonesia itu harus dari desa. Sehingga apa? Desa itu harus dibangun terlebih dahulu agar kemudian dengan desanya kuat maka akan membuat negara ini menjadi kuat. Makanya konsep pembangunan yang dibangun oleh Presiden Jokowi lewat membangun dari daerah pinggiran ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega. Bahwa Ibu Mega sekarang juga berterima kasih terhadap program adanya dana desa dari pemerintah pusat yang turun ke desa-desa, tetapi lebih harus diprioritaskan. Tergantung dari skala prioritas masing-masing desa, apa yang dibangun, apa yang akan dikerjakan, disesuaikan dengan kondisi dari desanya masing-masing agar dana yang digelontorkan ini benar-benar tepat sasaran dan tepat mutu. Sehingga apa? Dengan gelontoran dana desa ini membuat desa ini menjadi kuat. Infrastrukturnya bagus, ekonominya juga berjalan secara baik. Jadi kalau desa kuat, maka negara akan kuat. Dan satu hal lagi yang disampaikan oleh Bu Mega secara prinsip adalah bahwa semuanya harus by data. By data? Ya. Data ini harus terintegrasi secara baik dari desa, kota, sampai ke pusat ini hanya ada satu sumber data. Dan ini yang belum bisa. Kenapa? Makanya kan Ibu Mega menekankan kepada pemerintah agar mempunyai database yang benar-benar valid untuk melakukan proses pembangunan. Karena tanpa data kita akan salah untuk melakukan proses pembangunan. Sehingga apa? Ke depan diperlukan satu sumber data yang itu bisa menjadi program dari berbagai macam kementerian. Nah, sekarang ini kan lagi terus mulai dilakukan updating terhadap DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Lewat DTKS inilah yang nanti menjadi satu-satunya sumber data yang itu bisa dipakai untuk kesehatan, bisa dipakai untuk pendidikan, dan bisa dipakai untuk bantuan-bantuan yang lain. Sehingga kalau bantuan ini sesuai dengan data, maka pasti akan tepat sasaran. Juga DTKS itu apa, Pak? DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Di samping data-data yang lain seperti soal kondisi lingkungan dan sebagainya. Sehingga Pak, berkaitan dengan posisi Bapak sebagai sekretaris DPC PDI Kota Tegal, PDIP Kota Tegal, satu sisi Bapak sebagai ketua DPRD, mengenai penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Megawati kaitannya dengan validitas atau tadi tentang data-data yang Bapak sampaikan,
dengan posisi Bapak sebagai Ketua DPRD dan sebagai Sekretaris DPC PDI, apa yang akan dilakukan Bapak? Jadi satu hal di partai, kita kan punya struktur partai sampai dengan tingkat bawah, sampai dengan anak ranting yaitu di tingkat RW. Maka lewat anak ranting ini akan menjadi masukan-masukan bagi DPC partai terkait dengan banyak hal. Ya baik terkait dengan kondisi lingkungan, terus terkait dengan masalah orang miskin dan sebagainya yang belum masuk dalam DTKS. Sehingga apa? Ketika saya di posisi sebagai Ketua DPRD, maka pada proses sistem kita melakukan proses pengawasan terhadap dalam hal ini adalah dinas sosial yang melakukan proses pendataan DTKS. Ini kan kita terus berkomunikasi karena perkembangan DTKS ini kan selalu berkembang. Orang yang tadinya miskin bisa menjadi kaya, orang yang tadinya kaya bisa kemudian suatu saat jatuh miskin dan sebagainya. Apalagi di saat musim pandemi seperti ini kan pasti banyak yang mengalami kemunduran ekonomi, sehingga dipastikan DTKS ini akan bertambah, sehingga akan selalu dilakukan updating terus. Nah, updating ini seperti apa? Maka kemudian lewat jalur partai politik, ya, lewat struktural partai ini juga ikut bergerak, yaitu dalam rangka untuk memberikan masukan-masukan data itu yang kemudian bisa terhimpun dan bisa dikomunikasikan terhadap dinas sosial. Nah, kemudian dinas sosial ini kan ada tim yang kemudian melakukan survei ke lapangan dan sebagainya. Hingga kalau memang dipandang layak, nah ini kemudian kan akan terjadi proses perubahan DTKS yang dikirimkan kepada Kemensos. Sehingga nanti Kemensos menjadi bank datanya bagi program-program yang lain. Artinya Bapak sebagai Ketua DPRD tetap melakukan pengawasan dan komunikasi yang baik ya Pak dengan dinas terkait. Kemudian gini Pak, kalau melihat dari kondisi Kota Tegal sendiri, struktur masyarakatnya sendiri berkaitan dengan kelengkapan data-data tersebut, apa ini Pak langkah yang akan dilakukan? Jadi dengan adanya COVID ini, terus terang kita semua akhirnya kan semua bergerak. Semua bergerak, baik dari tingkat pemerintahan maupun dari legislatif. Dari pemerintahan, mereka lewat aparat pemerintahan yang terendah dari RT, RW, kelurahan dan sebagainya juga memberikan informasi-informasi. Juga dari DPRD lewat struktural partainya, lewat konstituennya dan sebagainya juga memberikan informasi. Karena itu terkait dengan bantuan sosial, JPS, jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial itu ya satu hal yang harus disampaikan, diberikan kepada masyarakat karena mereka terdampak terhadap COVID-19. Maka lewat data JPS ini yang kemudian nanti menjadi sumber, menjadi menjadi data awal yang nanti akan masuk di dalam DTKS. Pak, terakhir Pak, terkait dengan posisi Bapak sebagai Sekretaris DPC Pak, himbauan apa yang akan Bapak sampaikan ke PDI Perjuangan di Kota Tegal sendiri Pak? Jadi yang pertama bahwa kita harus tetap solid bergerak, optimis bagi kader-kader partai, struktural partai, simpatisan, bahwa kita yakin akan bisa menang di tahun 2024, yaitu dengan hat-trick. Nah, kalau di istilah sepak bola itu kalau menang 3 kali berturut-turut itu hat-trick. Nah, insya Allah kita optimis akan bisa mencatat hat-trick di pemilu tahun 2024. Dengan cara apa? Ya tetap kita bekerja, membantu masyarakat, peka terhadap lingkungan sekitar, apa yang menjadi keluh kesah mereka, apa yang menjadi harapan dan sebagainya, yang nantinya kesemuanya itu adalah akan tertuang di dalam nanti kita akan melaksanakan apa yang disebut dengan rapat kerja cabang. Rapat kerja cabang nanti kita akan agendakan untuk menampung seluruh aspirasi dari warga PDI Perjuangan yang ada di Kota Tegal ini. Ya lewat
itu kemudian mana yang bisa diselesaikan oleh partai dan mana yang bisa diselesaikan melalui pemerintah Kota Tegal. Pak, terkait dengan himbauan yang disampaikan oleh Ibu Megawati tentang validitas ya Pak ya, tadi tentang program tersebut, Bapak selaku Ketua DPRD sendiri himbauan atau harapan seperti apa yang akan disampaikan ke masyarakat sebagai Ketua DPRD Pak? Ya, jadi terkait dengan validasi data, ya harapannya kepada warga masyarakat tidak usah malu-malu dan sebagainya. Kalau memang merasa memang belum beruntung dan belum mampu dan belum masuk di dalam DTKS, ya harapannya bisa menyampaikan ke RT, RW, kelurahan agar kemudian ini bisa terus dilakukan updating di setiap 6 bulan sekali. Nah, kalau sudah masuk dalam DTKS dan ini menjadi satu-satunya sumber data untuk kepentingan banyak hal, ya maka kewajiban itu harus dipenuhi. Terkadang kan kita cukup repot juga ketika ternyata mereka harus dibantu terus belum masuk di dalam DTKS. Makanya kita menghimbau kepada warga masyarakat dan kepada semuanya ya harus membantu pemerintah untuk proses pendataan seperti ini. Terima kasih Pak.